tuntutan dan ketetapan yang mengatur manusia untuk meninggalkan atau mengerjakan perbuatan tersebut. Ya, ini mukallaf, itu orang yang sudah dewasa, orang yang sudah terkena khitab suatu hukum. Menurut Wahbah Abdul Wahab Khalaf, hukum itu adalah tuntunan Allah yang berkaitan dengan perbuatan orang dewasa yang menyangkut perintah, larangan, kebolehan untuk mengerjakan atau untuk meninggalkannya. Ya, jelas ya. Hukum itu tuntunan Allah yang berkaitan dengan perbuatan orang dewasa yang menyangkut perintah, larangan, kebolehan untuk mengerjakan atau untuk meninggalkan. Menurut Beni Ahmad Syaibani, hukum adalah ketentuan-ketentuan yang menjadi peraturan hidup suatu masyarakat yang bersifat mengendalikan, mencegah, mengikat, memaksa atau ketentuan suatu perbuatan yang terlarang berikut akibat sanksi hukum di dalamnya. Ya, ketentuan-ketentuan hukum yang menjadi peraturan hidup suatu masyarakat bersifat mengendalikan, bisa mencegah, karena sifatnya hukum itu adalah preventif. Tapi ketika seseorang itu sudah melakukan, katakanlah suatu pelanggaran dilakukan oleh seseorang, maka ini bisa menjadi suatu memaksa atau bagaimana penegakan hukum itu dilakukan, yaitu adanya sanksi ketika pelanggaran itu dilakukan. Menurut para ahli menjelaskan tentang, kalau kita gabungkan tadi dari pengertian hukum dan sosiologi, maka sosiologi hukum itu didefinisikan suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris menganalisis atau mempelajari suatu hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial. Ini menurut Surjono Sukanto. Jadi sosiologi hukum itu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis, empiris, jadi menganalisis sesuatu yang empiris, mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial yang lain. Apa sih hubungannya antara pandemi dengan gejala-gejala sosial di tengah masyarakat? Katakanlah ketika saat ini masih PSBB, pembatasan berskala sosial berskala besar, aktivitas masyarakat itu dibatasi, maka disitulah ada hubungan hukum dengan gejala-gejala sosial yang ada, karena hukum sifatnya adalah mengatur atau bagaimana supaya tidak terjadi suatu pelanggaran-pelanggaran. Jikapun di tengah-tengah masyarakat terjadi suatu pelanggaran, maka harus ada upaya-upaya penegakan hukum. Maka law enforcement ini adalah menjadi satu bagian yang dipelajari di dalam bagaimana sosiologi hukum itu bekerja. Sosiologi hukum atau sosiologi of law adalah pengetahuan hukum terhadap pola perilaku masyarakat dalam konteks sosialnya. Ini Profesor Sakito Raharjo, yaitu yang menjelaskan sosiologi hukum adalah pengetahuan hukum, ya, informasi ataupun ilmu tentang pola perilaku masyarakat dalam konteks sosialnya. Jadi hukum, bagaimana hukum bekerja, bagaimana hukum melakukan fungsi-fungsinya, peran-perannya di tengah-tengah masyarakat, maka sosiologi itu melihat secara empiris bagaimana hukum itu beraktivitas, hukum itu bekerja atau berjalan. Kemudian menurut R.O.C. Salman, beliau berpendapat bahwa hukum adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya. Ini bersama dengan Surjono Sukanto. O.C. Salman ini melihat bahwa sosiologi hukum adalah ilmu yang mempelajari bagaimana hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial yang ada di tengah-tengah masyarakat secara empiris dan analitis. Jadi sosiologi ini melihat hukum secara empiris, secara faktual yang ada di tengah-tengah masyarakat. Jadi hukum itu ya melihat bagaimana prakteknya atau berjalannya suatu hukum dalam masyarakat. Lalu bagaimana kalau kaitannya dengan Islam?
dalam hal ini kalau sosiologi hukum Islam ini. Maka ada beberapa pengertian kita simpulkan. Sosiologi hukum Islam itu suatu ilmu sosial yang menjelaskan mengenai adanya hubungan timbal balik antara perubahan sosial dengan penempatan hukum Islam. Jadi sama tadi objek sosiologi adalah masyarakat, kemudian hubungan timbal balik antara masyarakat dengan hukum. Demikian juga hukum Islam. Bagaimana hukum Islam itu bekerja, bagaimana hukum Islam itu berjalan di tengah-tengah masyarakat, inilah yang menjadi concern dari sosiologi hukum Islam. Jadi sosiologi hukum membahas pengaruh timbal balik antara perubahan hukum dan masyarakat, pengaruh hukum dapat mempengaruhi perubahan masyarakat, sebaliknya perubahan masyarakat dapat menyebabkan terjadinya perubahan hukum. Jadi sosiologi hukum ini melihat bagaimana hubungan timbal balik antara perubahan hukum dan masyarakat. Ya, perubahan masyarakat adalah suatu yang pasti terjadi di dalam masyarakat. Maka sosiologi hukum melihat bagaimana perubahan itu terjadi, bagaimana hukum itu berfungsi, berjalan, melakukan fungsi-fungsinya di dalam masyarakat. Pengaruh hukum Islam dalam perubahan masyarakat muslim dan sebaliknya pengaruh masyarakat muslim terhadap perkembangan hukum Islam. Ya, kalau meminjam teorinya Profesor Bahtiar Effendi, dia menyebut hukum Islam itu omnipresent. Di mana saja umat Islam itu berada akan berlaku hukum Islam. Baik negara itu meratifikasi, melegalisasi, ataupun tidak, maka hukum Islam itu melekat kepada umat Islam di mana saja berada. Hukum Islam itulah hukum yang living law atau hukum yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Maka proses legislasi ini juga menjadi satu proses bagaimana hukum itu dilihat. Maka itu wilayah politik hukum ya. Tapi sosiologi hukum melihat bagaimana fenomena sosial yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Kalau yang menjadi objek adalah hukum Islam ataupun umat Islam, orang Islam, bagaimana dia dalam praktek melaksanakan atau menjalankan hukum Islam itu sendiri. Kemudian hubungan timbal balik menurut Sudirman Teba menjelaskan bahwa hubungan timbal balik antara hukum dan masyarakat Muslim dapat dilihat pada perubahan orientasi masyarakat Muslim dalam menerapkan hukum Islam. Perubahan hukum Islam karena perubahan masyarakat Muslim yang disebabkan oleh berlakunya ketentuan baru dalam hukum Islam. Saya ingin mencontohkan tentang adanya pandemi ini. Pandemi corona menyebabkan munculnya fatwa-fatwa hukum. Fatwa-fatwa ulama atau majelis ulama mengeluarkan fatwa bagaimana beribadah di tengah-tengah pandemi. Bagaimana pelaksanaan hukumnya, bagaimana sholat berjamaah di masa pandemi ini. Ini perubahan. Ini yang kita sebut sebagai hubungan timbal balik antara hukum Islam dan masyarakat Muslim. Kita realitasnya tidak mungkin menentang rasionalitas, kemudian kita seenaknya sendiri berlagak kita mempunyai imunitas di dalam masyarakat tanpa mengindahkan pada masa pandemi ini. Sehingga kita pasrah begitu saja kepada takdir. Nah inilah, maka hubungan timbal balik antara hukum Islam dan masyarakat Muslim dapat dilihat pada perubahan orientasi masyarakat Muslim dalam menerapkan hukum Islam. Perubahan hukum Islam karena perubahan masyarakat Muslim yang disebabkan oleh berlakunya ketentuan baru dalam hukum Islam. Jadi realitas sosial inilah yang mempengaruhi, yang menyebabkan bagaimana hukum itu bekerja. Jadi sosiologi hukum itu adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana hubungan timbal balik antara perubahan hukum dalam masyarakat, bagaimana masyarakat itu berinteraksi dengan hukum, apakah hukum itu bisa efektif, bisa berjalan atau tidak, atau sebaliknya banyak masalah-masalah sosial yang tidak bisa disentuh oleh hukum. Ini juga menjadi objek kajian dari sosiologi hukum. Kita melihat bagaimana stratifikasi sosial di tengah-tengah masyarakat. Nah, di sini kemudian hukum Islam, karakter hukum Islam ini menurut Abdul Wahab Khalaf ini sempurna ya.
Hukum Islam itu ya holistik, sempurna, menyeluruh, universal, elastis dan dinamis. Ini sifatnya sangat fleksibel sesuai dengan kondisi sosial yang terjadi. Sehingga hukum Islam itu tidak bisa satu untuk seluruhnya, tapi akan dilihat bagaimana hukumannya. Kemudian taat budi, ta'akuli, ini sifatnya transenden dan bisa dinalar ya, logis, maka harus itu. Kemudian sistematis, mencerminkan sejumlah doktrin dan hubungan antara satu dengan yang lainnya. Nah, ini hubungan objek studi hukum antara sosiologi hukum dan sosiologi hukum Islam. Di sini sosiologi hukum ilmu yang mempelajari perilaku antar makhluk sosial. Kalau sosiologi hukum ilmu yang mempelajari masyarakat terhadap hukum atau sebaliknya. Dalam sosiologi hukum Islam ilmu yang mempelajari perilaku masyarakat terhadap hubungan hukum Islam dan sebaliknya, itu interaksi sosial. Objeknya fakta sosial, tindakan sosial, imajinasi sosial, realitas sosial, hubungan antar manusia. Kalau sosiologi hukum, basis sosial dari hukum dan efek-efek terhadap gejala sosial. Kalau hukum Islam, pola budaya masyarakat dan tingkah laku prososial masyarakat Muslim. Karakteristiknya, kalau sosiologi empiris, teoritis, kumulatif, non-teoritis. Sosiologi hukum, deskriptif, penjelasan, pengungkapan, dan prediksi. Kalau hukum Islam, penyelarasan antara ajaran Islam dengan realitas sosial atau dinamika sosial di tengah-tengah masyarakat. Objek yang dikaji sosiologi ada dua macam, yaitu objek material dan objek formal. Objek material adalah objek kehidupan sosial, gejala-gejala, dan proses hukum, proses hubungan antara manusia yang mempengaruhi kehidupan hidup manusia itu sendiri. Objek formalnya, objek formal sosiologi ini ditetapkan pada manusia sebagai makhluk sosial atau masyarakat. Dengan demikian, objek formal sosiologi adalah hubungan antara manusia, antar manusia serta proses yang timbul dari hubungan manusia di dalam masyarakat. Objek sosiologi adalah sosiologi hukum adalah hubungan timbal balik antara hukum dengan objek-objek sosiologi. Untuk itu penting untuk memahami pengertian sosiologi menurut ahli. Objek sosiologi hukum yang dimaksud adalah seperti yang dijelaskan oleh para ahli, Zainuddin Ali, kemudian Surjono Sukanto, melihat tentang objek sosiologi hukum, yaitu hubungan hukum dengan interaksi sosial. Jika interaksi sosial berjalan dengan baik, masyarakat dapat hidup dengan tenang. Hukum dalam hal ini berfungsi untuk memperlancar interaksi sosial. Hukum dengan kelompok sosial yang dimaksud adalah suatu aktivitas dua orang atau lebih yang diatur oleh suatu hukum. Misalnya, bagaimana badan eksekutif mahasiswa, hukum yang dipatuhi tentang anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Ya, dalam konteks negara ya undang-undang dasar atau haluan negara. Hukum dengan kebudayaan, ini hukum juga merupakan produk kebudayaan. Sebagai contoh, kawin lari di Bali. Jika pemuda ingin menikahi seorang wanita, menurut adat Bali, sang pemuda mesti memiliki keberanian membawa lari sang wanita dari rumah. Ini adat ya. Hukum dengan lembaga sosial. Lembaga-lembaga sosial yang dimaksud adalah suatu lembaga yang berkeberadaannya di dalam masyarakat. Sebagai contoh, desa hubungan hukumnya adalah undang-undang pemerintah daerah, pemerintahan daerah. Perkawinan hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan. Waris adalah hukum adat dan hukum Islam atau hukum perdata yang lain. Hukum dengan stratifikasi sosial. Ya, stratifikasi sosial yang dimaksud adalah memperhatikan pasal peraturan perundang-undangan mengenai persamaan di hadapan hukum, pasal 27 D45.
hukum tidak membeda-bedakan meskipun kenyataannya ada lapisan-lapisan sosial dalam masyarakat. Jadi dari ada stratifikasi sosial atau lapisan masyarakat yang bertingkat-tingkat itu tidak membedakan bagaimana bekerjanya hukum yang tetap objektif. Hukum dengan kekuasaan ini dan kewenangan, bagaimana hubungan presiden, kekuasaan dengan kewenangannya yang diatur di dalam Undang-Undang 45. Hukum dengan perubahan sosial meliputi perubahan sosial yang mempengaruhi perubahan hukum yang menimbulkan perubahan sosial seperti Undang-Undang Narkotika sebagai perubahan dari ketentuan peninggalan Belanda, di mana bukan hanya dipakai tetapi juga penanam dan pengedar juga mendapatkan hukuman. Hukum dengan masalah sosial dalam hal ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan kejahatan, yakni diatur dalam KUHP, hukum pidana, dan bagaimana proses hukumnya. Oke, teman-teman mahasiswa yang berbahagia, saya kira urian saya cukupkan dulu ini, nanti kita diskusikan kelompok, di diskusi kelompok, kemudian nanti pertanyaan-pertanyaan silahkan ditampung dan dijawab oleh pemakalah. Ini sebagai pemantik dari diskusi kita pagi ini. Saya serahkan selanjutnya kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan tugas kelompoknya. Jadi kita pahami dan kita renungi ya, tugas kelompok itu adalah untuk melatih Anda kemampuan manajerial, kemampuan leadership, di mana Anda bisa menyampaikan, bisa melakukan suatu presentasi, mengorganisir teman-teman Anda, kemudian mampu mendelegasikan, mampu membagi tugas. Ini adalah life skill atau soft skill yang penting untuk Anda kuasai. Jadi saya membayangkan bahwa Anda 5 tahun yang ke depan Anda sudah sebagai sarjana dan Anda bekerja di berbagai instansi, bahkan di dunia global. Anda bekerja dalam satu tim dari berbagai negara, salah satunya Anda dari Indonesia, maka Anda harus mampu bergaul dalam konteks yang luas. Dan kemampuan manajerial ini, kemampuan mendelegasikan, membagi tugas, sharing idea, ini sangat penting sekali. Ini kompetensi yang sangat penting. Maka jangan anggap enteng ketika Anda diberikan tugas oleh dosen, tapi bayangkan Anda akan bekerja 10-20 tahun yang akan datang, sehingga kompetensi Anda harus kuat. Di awal kuliah saya sampaikan bahwa Anda itu seperti lokomotif yang ditunggu kedatangannya. Ketika capaian pembelajaran Anda sudah utuh pada diri Anda, maka nanti akan membangun suatu kompetensi, keahlian yang kelak para stakeholder yang membutuhkan tenaga-tenaga profesional, Andalah yang akan dicari. Jadi jadilah Anda yang dicari oleh pekerjaan, tapi janganlah Anda menjadi pencari pekerjaan. Ya kalau terpaksa ya Anda mencari pekerjaan. Tapi kalau kreativitas Anda tinggi, daya juang Anda tinggi, saya kira pekerjaan akan datang sendiri. Bahkan Anda menciptakan peluang-peluang yang sangat luar biasa. Itu semuanya tergantung dari bagaimana Anda mendalami, menyelami tugas-tugas yang kami berikan, sehingga Anda bisa betul-betul menjadi profesional yang diandalkan di masa yang akan datang. Oke, selanjutnya saya persilahkan kepada kelompok 1, diperkenalkan, kemudian nanti siapa yang presentasi menyampaikan makalah bagian-bagian, kemudian silakan dipimpin salah satu moderator yang bisa menampung atau mengatur lalu lintas diskusi kita, sehingga ide-ide, gagasan-gagasan bisa kita jawab di sini. Posisi saya dalam kuliah ini adalah sebagai mitra,
sebagai fasilitator kita semuanya untuk mencapai capaian pembelajaran. Jadi saya bukan sumber utama dalam pembelajaran, tapi adalah bagian dari bagaimana proses kita belajar supaya lebih optimal. Sehingga potensi Anda bisa tergali dan dari zero, kelak Anda akan menjadi hero di masanya. Saya persilahkan, sebelum diskusi kita mulai, kita awali dengan bacaan basmalah dulu. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya persilahkan kepada kelompok 1, diperkenalkan dari bangsa mana Anda, kemudian silahkan dibagi presentasinya. Terima kasih. Baik Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Kiki Febrianti, NIM terakhir 004, selaku moderator kelompok 1, dan lanjut anggota saya yang pertama Mila Dwi Apriani, NIM terakhir 154, dan Nabila Yusriyat Sari, NIM terakhir 179. Jadi pada pembahasan ini kita di PPT ada 6 pembahasan, yakni seperti pengertian sosiologi hukum, ruang lingkup sosiologi hukum itu sendiri, objek kajian sosiologi hukum, tujuan mempelajari sosiologi hukum, dan terakhir manfaat mempelajari sosiologi hukum. Langsung saja pada materi yang pertama, pengertian sosiologi hukum. Sosiologi hukum pertama kalinya diperkenalkan oleh seorang ahli Italia yang bernama Anzilotti pada tahun 82. Jadi, sosiologi hukum merupakan kajian ilmu sosial terhadap hukum yang berlaku di masyarakat dan perilaku serta gejala sosial yang menjadi penyebab lahirnya hukum di masyarakat itu sendiri. Poin kedua, sosiologi hukum Islam itu juga merupakan ilmu di mana sosial yang mempelajari sebuah fenomena hukum dan bertujuan memberikan sebuah penjelasan atas praktek ilmu hukum yang mengatur tentang hubungan secara timbal balik antara gejala sosial di masyarakat Muslim yang selalu berpegang teguh kepada syariat Islam. Dan di dalam sosiologi hukum Islam dijelaskan mengenai hubungan timbal balik antara perubahan pada aspek sosial dengan penempatan hukum Islam. Lanjut, Saudara Mila. Mila. Lanjut pada poin ketiga, ruang lingkup sosiologi hukum. Jadi ruang lingkup sosiologi hukum juga dibagi menjadi 2 hal. Yang pertama, dasar-dasar sosial dari hukum itu sendiri atau basis sosial dari hukum. Kedua, efek-efek hukum terhadap gejala-gejala sosial lainnya. Adapun ruang lingkup sosiologi hukum secara umum yaitu yang mengenai hubungan antara hukum dengan gejala-gejala sosial sehingga membentuk ke dalam suatu lembaga sosial. Menurut Sujarno Sukanto, ruang lingkup sosiologi meliputi salah satunya yaitu sampai sejauh manakah hukum yang terbentuk dari pola-pola perilakuan atau apakah hukum yang terbentuk dari pola-pola perilakuan tersebut. Saudara Mila, sudah bisa mengakses?
Ya udah, lanjut lagi ya. Poin keempat, objek kajian sosiologi hukum. Jadi objek dari kajian sosiologi hukum ini meliputi hukum dalam sistem sosial, perbandingan hukum dalam masyarakat, sifat hukum yang dualistis, hukum sebagai alat kekuasaan, kaitan hukum dengan nilai budaya. Lanjut Nabila. Setelah itu ada materi tentang tujuan dan manfaat mempelajari sosiologi hukum. Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan mempelajari sosiologi hukum Islam bertujuan untuk mengetahui gejala-gejala sosial yang ada di masyarakat Muslim, sebagai objek hukum yang memposisikan hukum sebagai pedoman hidup. Mempelajari sosiologi hukum Islam dapat mengetahui sejauh mana efektivitas hukum Islam dalam mengatur masyarakat Muslim dan perubahan hukum yang terus berkembang. Dan mengenai tujuan mempelajari hukum ilmu sosiologi sendiri antara lain, yang pertama, penelitian sosial secara ilmiah, yang kedua, mengetahui sifat sosial manusia, yang ketiga, meningkatkan tindakan sosial, yang keempat, mengetahui peran lembaga dalam pengembangan individu, yang kelima, memahami dan merencanakan masyarakat, dan yang terakhir, memecahkan masalah sosial. Selain itu, ada juga manfaat mempelajari ilmu sosiologi. Antara lain, yang pertama, memberikan kemampuan pemahaman hukum di dalam konteks sosial, memberikan kemampuan untuk menganalisis efektivitas hukum dalam masyarakat, baik secara pengendalian sosial, sarana pengubah masyarakat, dan sarana untuk mengatur interaksi sosial tertentu. Dan yang terakhir yaitu memberikan kemampuan mengadakan evaluasi atau penilaian terhadap hukum yang berlaku di dalam masyarakat. Baik, hanya itu yang dapat kami sampaikan. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada moderator. Baik, langsung saja pada sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Jadi untuk para penyimak silakan jika ingin bertanya. Monggo. Untuk mengenai materi lebih lanjut, itu sudah saya share di grup WhatsApp. Jadi tinggal kalian cermati, kalian baca. Insya Allah untuk mengenai judulnya yaitu batasan sosiologi, ilmu sosiologi hukum dan sosiologi hukum Islam sudah ada di makalah tersebut. Mohon untuk makalah nanti diupload di e-learning ya, Sikulon, sehingga bisa terdokumenkan di sana untuk bisa diakses dan bisa menjadi dokumen pembelajaran kita. Saya persilahkan, Baik, Pak. saya kembalikan ke moderator untuk memimpin diskusi kita. Ayo, yuk. Izin bertanya, moderator. Ya, siap Mbak, silakan.
Saya Sundari Arum Kusumawati, NIM terakhir 031, izin bertanya bagaimana hubungan antara sosiologi dengan hukum. Lalu, apa yang menjadi dasar diberlakukannya sosiologi dengan hukum? Terima kasih. Baik, Mbak, baik. Bentar. Silakan direspon, dijawab. Semua narasumber bisa memberikan argumentasi ataupun pemahaman ataupun pemikiran. Jadi dalam diskusi di kelas itu keberanian bertanya menjadi satu modal, keberanian menjawab, merespon. Kalau Plato itu ada dialektika Plato ya, atau Sokrates dan lain-lain, para filosof itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk dijawab dengan segenap kemampuan akal pikiran yang dimiliki. Salah satu kita bisa meningkatkan atau menambah pengetahuan itu dengan bertanya. Ya, daripada Anda bertanya di dalam hati dan kembalinya ke hati, maka kalau kita ungkapkan akan menjadi pengetahuan yang bersama. Nah, kita saling melengkapi ya. Jangan takut salah, tapi takutlah untuk berbohong. Salah nggak apa-apa, bohong yang tidak boleh. Saya persilahkan kembalikan kepada para narasumber kelompok 1. Ya, siapa yang mau merespon duluan? Jadi nanti dari pemakalah itu merespon pertanyaan, tapi setelah itu juga diberi kesempatan kepada audiens yang lain, peserta yang lain untuk sumbang saran untuk pemikiran ataupun apa yang kita pahami. Barangkali dari para peserta ini sudah membaca sekian buku, kemudian bisa share. Disinilah itu fungsi belajar ya, to create the knowledge, bagaimana kita menciptakan pengetahuan yang kita miliki. Saya persilahkan kepada para pemakalah. Silakan. Sebentar, Pak, sebentar. Ya, yang lain, Mbak Nabila, Mbak, kelompoknya 2 ya, 2 kelompok ya, 2 orang ya yang kelompok ini. Silahkan, Mbak. Bagaimana hubungan hukum, hubungan sosiologi dan hukum? Apa dasarnya ya? Nah, silahkan. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Arum mengenai apa hubungan antara sosiologi dan hukum itu sendiri. Jadi, menurut saya, sosiologi hukum itu memiliki hubungan yang bertujuan, di mana untuk mempelajari hubungan timbal balik secara langsung dengan hukum itu sendiri, antara hukum dengan lingkungan sosial, atau bisa juga gejala-gejala sosial lainnya, yang di mana kejadian tersebut terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Untuk mengenai dasarnya, sebentar. Saya belum bisa menemukan jawaban. Ya, bisa ditambahkan, Mbak Nabila, silahkan. Ya, hubungan sosiologi dan hukum. Silakan.
Menurut pendapat saya, hubungan sosiologi dan hukum ditinjau dengan sistem hukum. Menurut Lawrence M. Friedman, secara garis besar, sosiologi hukum merupakan suatu ilmu yang bertujuan untuk mempelajari hubungan timbal balik secara langsung antara hukum dengan lingkungan sosial atau gejala-gejala sosial lainnya yang terdapat di dalam kehidupan bermasyarakat. Seperti itu, Pak. Ya, dikembalikan kepada penanya. Kepada Mbak Sundari Arum, bagaimana? Apakah sudah paham atau belum? Barangkali ada respon. Silakan, Mbak. Ya, Pak. Kalau untuk keterkaitan sosiologi dengan hukum, apa yang menjadi dasar diberlakukannya sosiologi hukum itu sendiri itu apa ya? Kenapa sosiologi dan hukum itu dikaitkan dan apa yang menjadikan diberlakukannya sosiologi hukum itu sendiri? Oke, ada yang mau merespon dari tadi pendalaman? Ya, di awal saya menjelaskan, mungkin saya ikut nimbrung ya, mencoba memetakan ide-ide yang tadi sudah disampaikan ya. Di awal saya menjelaskan tentang hubungan, ini sosiologi ya, hubungan dan pengaruh timbal balik antara aneka gejala-gejala sosial. Jadi awalnya memang hukum dan sosiologi itu berbeda. Sosiologi melihat ilmu atau mempelajari tentang bagaimana masyarakat dan gejala-gejala yang ada di dalam masyarakat yang diteliti secara empiris, secara analitis, itu yang dilakukan. Apa yang timbul dari gejala-gejala sosial yang ada di masyarakat itu yang dipelajari oleh sosiologi. Kemudian di sisi yang lain bahwa di masyarakat itu ada realitas yang muncul, yang memang ada dan genuine dari masyarakat, itu adalah hukum. Bahwa manusia sebagai makhluk sosial yang ada di tengah-tengah masyarakat tidak lepas dari bagaimana manusia itu menjalankan fungsi-fungsi perannya sebagai makhluk yang senantiasa ingin berinteraksi di tengah-tengah masyarakat. Nah, interaksi yang dilakukan oleh manusia inilah yang menyebabkan ada hubungan antara hukum yang hidup di masyarakat dengan realitas masyarakat itu sendiri. Karena apa yang ada di masyarakat itu kan diangkat dari kasus-kasus yang ada, itu kemudian diangkat menjadi suatu teori. Teori itulah yang dipelajari menjadi suatu pengetahuan bersama. Maka sosiologi itu melihat dari masyarakat yang timbul adanya berbagai gejala yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, itu ditangkap sebagai suatu pengertian pemahaman bahwa gejala-gejala sosial itu kalau dilihat hanya dari sisi bagaimana masyarakat beraktivitas atau berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Nah, hubungan dan pengaruh timbal balik antar gejala sosial dan non sosial ya. Kalau tadi gejala sosial itu adalah apa yang terjadi di masyarakat, tapi di sisi yang lain seperti fenomena virus corona ini adalah gejala sosial. Kalau dilihat dari sisi gejala sosialnya, apa yang berdampak kepada kehidupan sosial. Kita di ruang Google Meet ini atau room digital atau kuliah daring ini adalah ada implikasi hubungan timbal balik ya yang terjadi antara penyebaran virus yang sangat membahayakan sehingga level PPKM masih dilanjutkan karena masih penyebaran virus itu masih tinggi, sehingga harus direm dengan tadi adanya pembatasan, adanya
kegiatan yang berkerumun itu dikurangi, maka penyebaran akan berkurang. Di sisi yang lain adalah herd community ataupun kekebalan publik itu sudah cukup sehingga orang tidak lagi mudah terpapar oleh virus karena masing-masing individu sudah kuat, imunnya sudah kuat, sehingga virusnya bisa terkalahkan. Nah, itu adalah gejala-gejala sosial yang ada. Di antara gejala-gejala sosial ini saling timbal balik, berinteraksi, saling mempengaruhi, sehingga berpengaruh terhadap ekonomi, berpengaruh terhadap hukum, berpengaruh terhadap bagaimana peribadatan atau ibadah, bagaimana keluarga ini terdampak dari fenomena virus corona. Kita belajar dari rumah, bekerja dari rumah, beribadah dari rumah. Nah, ini bisa menyebabkan persoalan-persoalan yang kaitannya dengan moral, di mana muncul atau tingginya angka pernikahan dini, yaitu kawin bocah. Hasil riset yang terakhir tentang fenomena-fenomena yang terkait dengan dampak virus adalah adanya kawin bocah itu ya. Anak-anak itu masih usia belajar sudah menikah. Dampaknya nanti akan menjadi multi efek yang lain. Kalau anak itu masih bocah, bagaimana cara mendidik kalau dia itu sudah menjadi orang tua? Dia main boneka, kemudian dia juga menimang bayi yang masih kecil, seakan-akan bayinya itu adalah sebagai boneka. Inilah dampak kehidupan sosial yang terjadi dari adanya virus. Itu gejala-gejala sosial. Sekalipun virus ini adalah gejala-gejala biologis atau viriolog ya. Orang menyebut ya para ahli virologi ataupun virus, di mana riset-risetnya tentang kimia ataupun yang terkait dengan bagaimana mutasi gen terjadi. Nah, kemudian dari sisi hukum bagaimana? Hukum itu peraturan yang sudah ditetapkan oleh lembaga yang resmi, oleh negara ya dalam hal ini itu, untuk mengatur perilaku masyarakat. Nah, masyarakat ini masyarakat itu kajian dari sosiologi. Sementara hukum melihat bagaimana perangkat peraturan. Maka antara hubungan antara sosiologi dengan hukum, ya dilihat dari aspek ini sebenarnya tidak bisa dipisahkan. Kita tidak boleh ego sektoral atau monolog, ilmu itu hanya satu saja. Dulu awalnya ilmu itu ya terpecah-pecah itu. Tapi sekarang, tren sekarang itu adalah integrasi. Ilmu satu itu pasti punya angle tertentu, sudut tertentu, bagian tertentu yang ada irisannya dengan ilmu yang lain. Ada irisannya. Jadi ada titik temu di antara cabang-cabang ilmu itu yang akan ketemu. Disitulah ada nuktoh, ada titik awal ini yang akan mencabang kemana saja. Masyarakat itu akan bisa dilihat dari sisi sosiologinya, bisa dilihat dari sisi hukumnya. Karena masyarakat itu harus di setiap ada komunitas masyarakat pasti ada aturan. Baik itu diatur oleh mereka sendiri dengan kesepakatan yang dibangun, ataupun memang regulasi itu sudah ada di dalam hukum yang lebih luas. Contohnya dalam konteks negara. Anda bertemu dengan atau tadi kalau saya gambarkan Anda satu kelompok ya. Kelompok awalnya nggak ada aturan ya. Ketika orang bertemu pasti akan terjadi suatu aturan yang disepakati. Sudah kamu yang presentasi pertama
nanti saya yang presentasi kedua, saya yang moderator, saya yang menjadi notulen. Nah, itu rule-rule peran-peran itu didistribusikan, dibagi di antara kelompok yang bertemu itu. Itu ditambah, ini nanti dari individu, kemudian nanti jadi kelompok. Kelompok itu menjadi komunitas yang lebih besar, sampai pada struktur sosial yang berupa negara atau bangsa. Bangsa diangkat lagi menjadi perserikatan bangsa-bangsa, di mana di situ ada struktur sosial, ada tingkatan lapisan-lapisan sosial di dalam masyarakat. Nah, itulah sosiologi yang melihat masyarakat secara dilihat dari strukturnya, dilihat dari kulturnya, dilihat dari budayanya, dilihat dari bagaimana interaksinya, dilihat dari fungsi hukum yang ada di sana, aturan-aturan yang ada di sana. Nah, maka muncullah yang kita sebut sebagai ilmu sosiologi, yaitu ilmu atau cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris menganalisis atau mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya. Dasarnya apa? Ya, dasarnya realitas sosial ini. Bahwa realitas sosial ini ya pasti akan menjadi fenomena yang saling terhubung, saling timbal balik antar berbagai fenomena yang lain. Ketaatan hukum masyarakat ini akan berkaitan dengan aspek-aspek yang lain. Aspek ekonomi katakanlah. Coba saja kalau perpanjangan PPKM ya, PPKM ini katakanlah dilepas begitu saja, tidak ada lagi PPKM, orang akan sporadis, orang akan mungkin akan banyak bepergian, tempat-tempat wisata akan penuh, orang ingin piknik ya, karena selama 1,5 tahun ini dibatasi karena adanya pandemi ini. Nah, ketaatan terhadap regulasi yang ada ini, kesadaran untuk mentaati katakanlah di dalam PPKM ada kewajiban masyarakat untuk 3M, menjaga memakai masker, menjaga jarak, kemudian secara individu harus senantiasa bersih. Selain di sisi yang lain harus kesehatan diri harus dijaga. Kalau sakit ya harus segera ke tempat pengobatan atau ke rumah sakit sehingga dia tidak semakin parah, segera diatasi. Ini akan menjadi jaringan yang terkait dengan berbagai aspek lain. Dari persoalan satu titik saja, satu nuknoh problem virus ini akan berdampak sistemik terhadap sistem sosial yang lain. Nah, jadi secara dasarnya mengapa kita mempelajari hubungan hukum dengan sosiologi, awalnya memang sosiologi itu berdiri sendiri, hukum berdiri sendiri, tapi karena tidak bisa menyelesaikan suatu problem kalau kita hanya monodisipliner. Maka perlu dikembangkan yang namanya integrasi keilmuan. Bahkan saat ini adalah transdisipliner. Coba kita renungkan transdisipliner ya. Antara kita mempelajari sosiologi, kemudian mempelajari hukum, di sisi yang lain ada problem medis. Kalau orang itu tidak mau tahu urusan medis, katakanlah hanya mau bidang agama saja, di dalam agama itu diajarkan bahwa kita harus an-nadhafatu minal iman. Kebersihan itu adalah cabang dari iman, di mana keimanan itu diantaranya adalah harus adanya syarat-syarat kebersihan yang dilakukan secara jasmaniah maupun secara rohaniah. Nah, ini tidak hanya sisi agama satu pihak saja, agama di dalamnya adalah juga banyak sekali cabang-cabangnya, termasuk juga dengan ilmu-ilmu keilmuan yang lain.
sebagai suatu bangunan keilmuan yang sangat dalam. Sehingga kita mempelajari sampai pada bagaimana sosiologi hukum itu adalah bagaimana pengaruh sosiologi hukum Islam ini, bagaimana ilmu sosial yang menjelaskan mengenai adanya hubungan timbal balik antara hukum dan perubahan atau penempatan bagaimana hukum Islam ini menjalankan fungsi-fungsinya di tengah-tengah masyarakat sesuai dengan denyut nadi kehidupan masyarakat. Ya, ini saya kira apa sudah bisa menjawab pertanyaan dari Mbak Sundari Ayu ya. Saya persilahkan, mungkin ada pertanyaan lain atau ingin pendalaman kasus ini, sehingga Anda mempunyai suatu world view atau cara pandang yang berbeda, atau mungkin punya pendapat lain. Saya persilahkan. Kita masih punya beberapa waktu, menit. Saya persilahkan. Nanti di akhir sesi saya persilahkan untuk kelompok 1 menyimpulkan dari diskusi kita. Atau ada pertanyaan lain? Saya persilahkan. Saya, Pak. Ya, Saya. Mbak Uliana. Terlebih dahulu, saya persilahkan, Mbak. Di makalah kan dituliskan pada subbab objek kajian sosiologi hukum di poin nomor 2 terakhir bahwa hukum sebagai alat kekuasaan yang di dalamnya menjelaskan tentang kenyamanan cenderung menolak perubahan. Seperti para penguasa yang sudah hidup nyaman cenderung ingin mempertahankan kedudukannya, dan mereka juga memiliki wewenang untuk membuat hukum, merevisi, memutuskan sesuai dengan kepentingannya. Pertanyaannya, apakah pemateri setuju dengan pendapat di makalah yang dituliskan seperti itu? Jika tidak, mengapa? Dan jika setuju, apakah hal seperti itu tidak memberikan dampak negatif terhadap perkembangan sosiologi hukum dan juga keadilan untuk kedepannya? Terima kasih. Ya, saya persilakan kepada pemakalah. Ada pertanyaan lagi? Ada yang mengajukan? Silakan. Saya, Pak. Ya, Mbak Latifah. Ya, saya Latifah Kusumawati ingin bertanya kepada kelompok 1. Di makalah kelompok 1 kan dijelaskan bahwa Selo Sumarjan dan Sulaiman Sumardi menyatakan bahwa sosiologi atau ilmu masyarakat itu merupakan sebuah ilmu yang mempelajari struktur sosial dan proses-proses sosial. Lalu di bawahnya ada lagi yang menjelaskan mempelajari masyarakat seutuhnya dalam berbagai aspek merupakan suatu upaya yang tidak mudah untuk dilakukan. Nah, pertanyaan saya, kendala seperti apa sih yang biasanya muncul sehingga proses mempelajari masyarakat itu menjadi tidak mudah? Dan gimana caranya menanggulangi kendala seperti itu ketika kita mempelajari masyarakat? Mohon penjelasannya. Terima kasih, Pak. Oke, saya kembalikan kepada moderator dan pemakalah. Baik, Pak. Sebentar ya, Pak. Langsung saja waktunya ya. Baik, Pak. Di sini saya akan menjawab soal dari saudara Mbak Uma Uliana Rosida. Jadi, menurut saya tidak setuju dengan pendapat tersebut. Alasan saya itu begini. Memang benar, hukum itu sebagai alat kekuasaan. Tetapi seseorang yang berkuasa juga tidak boleh melakukan semena-mena dengan hukum, apalagi untuk menyalahgunakan tujuan dari hukum itu sendiri. Dan menurut saya, tidak ada yang bisa mengubah hukum dengan seenaknya sendiri tanpa ada lembaga yang menjalankan. Apalagi menurut saya itu bersifat sebelah pihak yang hanya menguntungkan dari pihak yang lain. Jadi intinya saya tidak setuju dengan pendapat tersebut. Itu, Pak, sudah. Oke, ada
tanggapan yang lain dari para peserta ingin menanggapi tentang pertanyaan Mbak Uma? Saya Pak, Tadi mengenai tadi, silakan Mbak ya ingin menanggapi Aldi. yang tadi Pak. Ya, saya Aldi Irfansyah ingin menanggapi tadi tentang jawabannya tadi persoalan Mbak Uma tadi, soalnya Mbak Uma. Lalu lantas di sini hukum sebagai alat kekuasaan, objek kajiannya pembahasannya itu seperti apa? Kok bisa dalam objek kajian sebuah hukum, sosiologi hukum, objek kajian sosiologi hukum itu dijelaskan ada hukum sebagai alat kekuasaan. Nah, terus itu penjelasannya seperti apa gitu. Terima kasih. Oke, silakan Mbak Pemakalah untuk menanggapi lagi. Atau yang lain? Masih terkait dengan pertanyaan Mbak Uma ya. Ya, mungkin saya ingin merespon pertanyaan Mbak Uma tadi dan jawaban dari pemakalah. Yang pertama bahwa salah satu objek kajian yang dilakukan dalam sosiologi hukum itu hukum mempelajari masyarakat seutuhnya. Ya, poin 6 ya. Saya kalau di slide saya share dulu poin ke-6 dari Pertanyaan saya, kendala seperti apa yang biasa muncul sehingga proses pembelajaran masyarakat menjadi tidak mudah? ya di sini hukum dan kekuasaan ya. Ini menjadi kajian yang dilakukan dalam sosiologi hukum ya. Juga mengkaji terkait dengan bagaimana kekuasaan itu. Kajian yang dilakukan oleh sosiologi memang sosiologi hukum hanya mengkaji bagaimana aspek apa yang terjadi di masyarakat ya. Sosiologi hukum tidak akan mengintervensi bagaimana apakah hukum itu baik atau tidak. Urusan hukum baik atau ideal atau tidak itu adalah kajian yang dilakukan oleh ilmu hukum. Bagaimana norma-norma kaidah-kaidah hukum yang dilakukan. Tapi sosiologi hanya melihat apa yang pure, apa yang muncul di tengah-tengah masyarakat, itulah yang dikaji oleh sosiologi hukum. Jadi teropong yang digunakan sosiologi hukum itu adalah teropong yang melihat bagaimana realitas empiris, bagaimana interaksi hukum dengan masyarakat. Contoh hukum dengan kekuasaan. Yang dilihat selama ini katakanlah hukum tajam ke bawah, begitu tajam ketika terkait dengan orang rakyat biasa yang tidak punya kekuasaan, tapi begitu tumpul ketika berhadapan dengan kekuasaan. Contohnya para koruptor yang dia adalah berasal dari lingkaran kekuasaan tidak bisa tersentuh oleh hukum. Sampai sekarang ini ada katakanlah koruptor yang sedang dicari oleh KPK, belum kena, belum tertangkap. Ini adalah realitas hukum ini. Ini adalah relasi antara kekuasaan dengan hukum. Secara sosiologis itu ada faktanya, ada datanya. Tapi hukum tidak mampu menyentuh. Nah, apakah ada the hidden power yang ada bermain di sini? Karena ketika seorang pelaku kejahatan dibongkar, akan membongkar kejahatan yang lain. Jadi itu kalau sebagai suatu kanker di dalam tubuh, dia sudah punya jaringan yang merusak saraf itu. Wah, itu sangat berat itu, sangat dalam itu, sakitnya di sini, sakitnya di ulu hati. Ini makanya muncul yang fenomena yang muncul di masyarakat moral, adanya kritik terhadap kekuasaan. Bagaimana fungsi di sini? Check and balances antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif berjalan. Ini kan trias politika. Nah,
Kewenangan mereka masing-masing. Eksekutif adalah fungsi pelayanan publik, supaya layanan publik, supaya kebutuhan public good itu terpenuhi oleh semua rakyat. Kesehatan publik ini terlayani semuanya. Tidak ada rakyat yang terlantar karena tidak divaksin atau vaksinnya menjadi mahal sehingga rakyat tidak mampu membeli kalau negara sudah tidak mampu menyediakan. Nah, ini adalah relasi kekuasaan dengan hukum, sehingga ada teori, ada riset tentang kekuasaan ya. Kekuasaan yang semakin lama itu pasti akan korup. Ini tidak hanya teori, ini sudah terjadi faktanya. Pemerintahan Orde Baru itu berapa tahun? 30 tahun lebih berkuasa. Caranya yaitu setiap 5 tahun dipilih lagi, dipilih lagi, dipilih lagi, dipilih lagi sampai rakyatnya muak. Sampai rakyatnya jenuh. Sampai dia seperti kanker menggerogoti diri sendiri dan menghancurkan. Akhirnya itu makhluk biologis, negara ini akan hancur. Kekuasaan itu akan hancur sendiri karena dia zalim, karena dia itu menggunakan kekuasaannya untuk menindas kelompok-kelompok yang lain. Kalau menurut saya kekuasaan itu ya harus seperti kebal terhadap kebal dalam arti adalah dia harus kuat untuk menerima kritik, masukan, bahkan sampai yang ekstrim mungkin cercaan dari yang dipimpinnya. Nah, jangan menggunakan kekuasaan untuk menindas tadi yang lemah. Rakyat yang menderita itu kemudian dikriminalisasi, kemudian dia dikasuskan, masukkan penjara. Nah, ini fenomena sedang terjadi ini. Memang ada di situ. Ya, biasanya kekuasaan kalau sudah menggunakan hukum, kalau hukumnya tidak objektif, aparaturnya tidak objektif, nanti kita bahas coba. Di pertemuan berikutnya nanti akan sangat menarik sekali terkait dengan penegakan atau efektivitas hukum dalam masyarakat. Nanti kita akan melihat, kita urai satu persatu problem-problem sosial, atau dalam buku saya itu Agama dan Agenda Demokrasi, saya yang sebutkan di situ, dan perubahan sosial. Saya sebutkan bahwa salah satu benalu-benalu demokrasi itu adalah diantaranya adalah abuse of power, penyalahgunaan kekuasaan yang tidak pada porsinya, tidak pada otoritas dan kewenangannya, sehingga keadilan, kesejahteraan itu tidak tercapai. Hukum dijadikan alat oleh kekuasaan untuk menindas yang lemah sehingga terjadi kedoliman. Kalau itu sudah terjadi, maka tadi itu benalu demokrasi. Maka kekuasaan harus dikontrol. Kekuasaan harus dibatasi. Dibatasi dengan apa? Dengan konstitusi. Dengan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan regulasi hukum yang ada. Sehingga dia akan on the right track. Hukum akan senantiasa pada rel jalannya, berjalan dengan baik. Demikian juga kekuasaan akan berjalan dengan baik. Ya, saya kira itu tambahan saya. Oke ya, waktunya sudah hampir habis. Saya cukupkan ya untuk diskusi kita. Atau masih ada tadi pertanyaan? Oh, pertanyaan kedua ya. Mohon maaf. Pertanyaan kedua dari Mbak Latifah, saya persilahkan Mbak Nabila ya, yang tadi belum menjawab. Silahkan Mbak untuk direspon pertanyaan dari Mbak Latifah tentang strategi sosial dan proses sosial. Kendalanya apa di dalam mempelajari masyarakat? Silakan. Izin Pak, ini saya ini kelompok tapi ini saya pakai mau menjawab pertanyaan dari Mbak Latifah. Oke, silakan.
Ya, untuk pertanyaan dari Mbak Latifah sendiri itu kan Solo Sumanjan dan juga Soleman Sumardi menyatakan bahwa sosiologi atau ilmu masyarakat merupakan sebuah ilmu yang mempelajari struktur sosial dan proses-proses sosial, lalu mempelajari masyarakat seutuhnya dan dalam berbagai aspeknya merupakan suatu upaya yang tidak mudah dilakukan. Pertanyaannya Mbak Latifah, itu kendala seperti apa yang biasanya muncul sehingga proses mempelajari masyarakat menjadi tidak mudah? Mohon penjelasannya. Nah, untuk kendala-kendalanya sendiri itu contohnya seperti adanya pro kontra di antara masyarakat. Untuk contoh simpelnya untuk saat ini itu seperti adanya perpanjangan PPKM yang membuat atau menimbulkan sebuah pro kontra di masyarakat. Untuk pro-nya sendiri, banyak masyarakat yang setuju apabila PPKM itu diperpanjang itu karena adanya perbatasan interaksi antara satu sama lain itu dapat menurunkan jumlah penyebaran virusnya sendiri. Nah, tapi juga banyak sekali masyarakat yang kontra akan keputusan tersebut karena adanya PPKM itu dapat memperlambat atau bisa mereka menganggap seperti ada kendala nih memperlambat mata pencarian mereka. Lalu jadi pemasukan jadi sedikit, lalu tidak bisa kumpul antara keluarga yang jauh seperti itu. Nah, tapi kan hal-hal seperti itulah yang biasanya membuat pemerintah pun itu sebagai kendala gitu, Mbak. Jadi nggak mudah untuk memang nggak mudah untuk mempelajari sifat-sifat masyarakat karena kan masyarakat juga nggak cuma 1-2 orang ya, itu kan banyak. Otomatis itu menimbulkan setiap setiap keputusan pasti akan menimbulkan pro dan kontra seperti itu. Kurang lebih seperti itu sih, Kak. Bagaimana Mbak Latifah? Silakan direspon Mbak Latifah, apakah setuju atau Anda setelah dapat respon dari pemakalah punya ide lain? Silakan. Iya, iya Pak. Sudah bisa dipahami jawabannya. Terus kendala-kendala seperti itu, bagaimana cara kayak kita ketika kita mempelajari masyarakat, gimana cara kita bukan menanggulangi, kayak menyikapi kendala-kendala seperti itu supaya dalam pembelajaran kita itu meminimalisir kendala yang semacam itu, Mbak Mila. Ya, terkait dengan tadi kendala ya, mempelajari masyarakat, saya mulai dari uraian dari Susilo Sumarjan terkait dengan struktur sosial dan proses sosial. Jadi dari masyarakat, di dalam masyarakat itu ada struktur sosial ya, tingkatan-tingkatan masyarakat, ataupun dari level terkecil saja ya. Di keluarga kita sudah ada struktur ya, ada ayah sebagai kepala keluarga, kemudian ibu dan anak sebagai anggota keluarga, mempunyai peran dan fungsi masing-masing di dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Naik sedikit ke tingkat RT, RW, kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi, dan negara. Ada struktur sosial, ada lapisan masyarakat yang ada. Ini adalah melihat masyarakat. Di setiap struktur masyarakat pasti ada kendala. Bagaimana kendala komunikasinya? Bagaimana kendala interaksinya? Katakanlah problem dari PPKM ini adalah orang tidak leluasa bergerak. Padahal pergerakan masyarakat ini berdampak pada ekonomi. Masifnya ekonomi akan terjadi suatu pertumbuhan. Tapi di tengah keterbatasan itu, apakah tidak ada solusi? Ada, Mbak. Contohnya hari ini yang kita lakukan. Kita tidak ke kampus, Anda dari Sumatera, dari Kalimantan, dari Irian datang ke Solo untuk kuliah. Solo masih zona level 3. Belum diperkenankan sepenuhnya untuk membuka kelas. Kalaupun membuka kelas masih berapa persen yang boleh. Dan itu harus taat pada protokol kesehatan agar kita tidak terpapar
tidak banyak korban. Nah, ini kendala sosial interaksi ini bisa ada solusi teknologi. Maka bagaimana kita menyikapi kita sebagai pembelajar, sebagai seorang akademikus, seorang researcher, seorang akademisi, seorang intelektual, peka dan mampu bisa bersikap menyikapi ini dengan kreativitas. Kreativitas inilah jawaban sebenarnya adalah kita untuk bisa mengatasi problem-problem yang kita hadapi. Tanpa kreativitas kita akan jumut, akan seperti kata dalam tempurung. Anda merasa jenuh karena Anda tidak punya kreativitas. Kita merasa jenuh karena kita tidak punya kreativitas. Coba kalau kita jenuh di rumah, apa sih yang bisa membuat kita menjadi rileks? Mungkin caranya untuk memecahkan itu ya ditulis dulu aja. Apa? Saya kok jenuh, tulis saja di status. Oh, lebih sekali. Tolong di unmute dulu Mbak Febrianti. Itu menyebabkan kita tidak kreatif. Maka kita bisa mengurai masalah itu dengan cara menuangkannya di dalam suatu tulisan sehingga Anda bisa memetakan tulisan itu. Tapi kalau tidak, orang di luar sana bagaimana untuk mengatasi ini? Ya, tadi kreativitas bagaimana menciptakan peluang. Orang yang mampu bertahan di masa krisis, mereka adalah the winner. Orang yang mampu mengatasi krisis, dialah pemenangnya. Lalu jangan berpikir supaya krisis ini terus, sehingga kita menjadi pemenang terus. Nah, itu juga salah. Ketika terjadi krisis, kita sebagai seorang pembelajar harus mencari solusi. Bagaimana kita bisa eksis? Bagaimana kita bisa eksis? Ya tadi, dengan segala daya dan upaya. Mungkin kalau pengusaha kecil, kalau usahanya ya gunakan digital marketing. Digital itu, saya yakin sudah punya jualan lapak-lapak ya di status Anda itu saya lihat itu jualannya kalau dibuat toko itu mungkin sudah seperti supermarket. Tapi Anda tidak perlu punya supermarket. Punya status di medsos Anda aja, Anda udah bisa punya dapat pendapatan. Inilah kreativitas sekarang. Kreativitas. Kemarin kita stadium general yang terkait dengan tantangan ekonomi syariah dalam menghadapi era digital. Saat ini memang pandemi itulah menjadi era digital ini bisa menyatukan semua potensi yang ada di antara kita. Keterbatasan kita untuk berkomunikasi secara langsung, face to face, kopi darat, kopdar ataupun COD, ini menjadi salah satu sarana kita untuk berinteraksi melalui daring semacam ini. Jadi saya kira kendala mempelajari masyarakat memang sulit, bukan berarti kita tidak ada bisa celah untuk kita mempelajari. Karena proses sosial itu akan terus berjalan. Proses sosial inilah yang menyebabkan kita berinteraksi dengan pihak sana, kemudian ketemu pihak sini, sehingga potensi ini terus bisa berkembang, ekonomi bisa tetap berjalan, pertumbuhan bisa dipertahankan. Meskipun itu adalah dalam kondisi yang limit, yang minimum. Tapi yang penting kita adalah tetap eksis di masa krisis. Ya, saya pernah juga menulis artikel tentang ini. Ada di Suara Muhammadiyah itu, dalam bentuk naskah khotbah itu. Tetap eksis di masa krisis itu, saya kira setiap bencana akan datang terus ya. Setiap hari, setiap saat, levelnya berbeda-beda, daerahnya berbeda-beda. Kemarin gempa, di sini tidak apa-apa, tapi di daerah sana menjadi malapetaka atau menjadi banyak korban. Di sini kering, masih ada air, tapi di sana sama sekali tidak ada air, seperti di planet yang lain ataupun di tempat yang lain. Betul-betul kering, tidak ada air. Di sini sudah musim kemarau, di sana masih musim hujan. Di daerah-daerah Sumatera sudah mulai musimnya berbeda dengan kita. Di sini kering,
di pantai utara sudah mulai rob, naik air lautnya, daratannya turun sehingga banjir karena rob. Nah, inilah proses-proses sosial ataupun yang terjadi di tengah masyarakat, fenomena-fenomena atau gejala sosial yang terjadi di sekitar kita. Yang penting bagaimana kita menyikapi adalah dengan ilmu yang kita miliki sedikit demi sedikit digunakan sebagai pisau analisa untuk memecahkan problem-problem sosial yang kita hadapi sehingga pengetahuan kita akan fungsional dan bisa memberikan manfaat. Saya kira itu ya. Terakhir saya beri kesempatan kepada pemakalah untuk menyampaikan kesimpulan diskusi kita. Saya persilakan Mbak Mila, Mbak Febri, dan Mbak Nabila ya untuk menyampaikan kesimpulan diskusi hari ini. Setelah itu nanti kita tutup. Saya persilakan Mbak. Halo? Silakan kesimpulannya dibacakan. Kesimpulan. Baik, Pak. Di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dari presentasi kali ini. Kesimpulannya yaitu definisi mengenai sosiologi secara baku dipergunakan belum ada yang pas, karena pada ahli sosiologi dapat membuat atau memaparkan sosiologi dengan sendiri yang dimana sesuai dengan sudut pandang mereka masing-masing. Apabila itu dilakukan, nanti pasti hasil dalam suatu pengetahuan yang bersifat umum dan nantinya kurang mendalam. Nantinya pasti muncul kurang yakin memberikan penjelasan yang lengkap. Sosiologi hukum berkembang atas suatu anggapan dasar bahwa proses hukum berlangsung di dalam suatu jaringan atau sistem sosial yang dimaksud yang dinamakan masyarakat. Owe Holmes, seorang hakim di Amerika Serikat, mengatakan bahwa kehidupan hukum tidak berdasarkan logika, melainkan berdasarkan oleh pengalaman. Sosiologi hukum Islam merupakan ilmu sosial yang mempelajari fenomena hukum dan bertujuan memberikan penjelasan atas praktik ilmu hukum yang mengatur tentang hubungan secara imbal balik antara gejala sosial di masyarakat Muslim yang selalu berpegang teguh kepada syariat Islam. Di dalam hal ini, pembahasan sosiologi hukum Islam sangatlah luas, tetapi hanya dibatasi pada permasalahan sosial kontemporer yang membutuhkan kajian dan akar teologis untuk menjadi pijakan hukum Islam seperti masalah politik, ekonomi, dan juga sosial budaya dan lain sebagainya. Sosiologi hukum Islam dapat mengetahui sejauh mana efektivitas hukum Islam dalam mengatur masyarakat Muslim dan perubahan hukum yang terus berkembang di masyarakat. Mungkin hanya itu kesimpulan yang dapat kelompok kami sampaikan, Pak. Oke, terima kasih Mbak Nabila, Mbak Mila, kemudian Mbak Febrianti yang telah menyampaikan makalahnya dan menyimpulkan diskusi kita. Terima kasih kepada semua partisipan yang sudah ada. Kemudian untuk pemakalah, nanti revisinya adalah pertanyaan-pertanyaan itu yang disampaikan oleh pemakalah dan jawaban dari kita semuanya bisa dirangkum dan ditulis kembali sehingga dimasukkan dalam revisi di lembar terakhir. Itulah yang kontribusi dari kelas kita menjadi pengetahuan baru yang bisa kita manfaatkan dan dikembangkan lagi. Saya kira itu. Minggu depan saya persilahkan kelompok 2 untuk menyiapkan bahan diskusinya sehingga kita bisa optimal dalam pembelajaran ini. Terima kasih. Kita tutup, kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Thank you very much for all students. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nice. Alamin. Kita tutup.